Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota GR Yaris terbaru. Sebuah mobil yang kami sangka tidak akan ada di dunia ini ternyata ada. Yes, Toyota memutuskan untuk melanjutkan GR Yaris yang tadinya unit yang terbatas di dunia untuk homologasi rally, sekarang menjadi produk yang lebih massal lagi. Tapi mobil ini memang membaik dari semua sisi, dan di video ini saya akan ceritakan semua detail mengenai New GR Yaris. Oke, sekilas tentang GR Yaris. Awal kemunculan mobil ini indah sekali ceritanya. Jadi ketika itu Toyota ingin lebih kompetitif di WRC, dan mereka berpikir bahwa dengan membuat sebuah mobil yang spesial akan lebih mudah untuk mereka membuat mobil WRC yang kompetitif. Dan terciptalah GR Yaris. Mobil dengan setengah bodi depan itu platformnya TNGA B, setengah ke belakang itu TNGA C, dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang diambil dari motorsport. Atapnya karbon, mesinnya adalah 3 silinder paling bertenaga di dunia, dan mobil itu langsung menjadi instant hit. Sudah lama orang tidak mendapatkan mobil seperti itu, apalagi Toyota juga menjualnya dengan harga yang reasonable, supaya mobil itu bisa memenuhi kuota yang dibutuhkan untuk homologasi rally dunia. Dan di Indonesia, GR Yaris itu pertama kali keluar tahun 2021 dengan harga 850 juta rupiah. Ketika itu banyak sekali orang yang berebut mobil itu, sampai harus diundi, dan akhirnya menjadi mobil yang limited edition. Terjadi di seluruh dunia seperti itu, bukan hanya di Indonesia. Nah, tahun ini Toyota melihat kesuksesan GR Yaris, memutuskan kayaknya mobil ini nggak perlu jadi limited lagi. Kita bisa produksi massal, tapi bukan hanya memproduksi ulang GR Yaris lama, mereka memproduksi GR Yaris secara massal dengan facelift yang juga diiringi perbaikan menyeluruh di segala sisi. Jadi yes, sudah tidak eksklusif lagi, tidak limited lagi, walaupun memang kuotanya lumayan terbatas untuk Indonesia, tapi minimal Toyota menyediakan GR Yaris yang lebih baik hampir di semua sisi. Kita lihat perbaikannya apa saja. Bagian bumper depannya direvisi, sekarang lubang-lubangnya ini besar, dan di sini yang keren ada tulisan GR4. GR4 itu adalah penggerak all-wheel drive dari GR Yaris, dan itu dicat di bagian intercoolernya. Kemudian front lips, side skirt, undergarnish belakang, serta ducktail di spoiler itu bukan standar mobil ini, tapi itu adalah add-on. Jadi kalau standarnya sama seperti sebelumnya, dia hanya bodi yang berwarna abu-abu tua ini. Kemudian ada lubang-lubang aerodinamika, dan ini lubang-lubang asli semua yang juga akan memperbaiki aerodinamika dan pendinginan dari sistem penggerak GR Yaris ini. Lampu tetap sama, tapi ini bagian grill beda, dan sekarang Anda bisa lihat ada lubang lagi di sini. Ada lubang lagi di sini untuk memungkinkan angin bisa masuk ke bagian dalam. Dan kalau Anda lihat ada kamera di sini, artinya dia sudah menggunakan kamera 360, dan ditambah lagi ada ADAS Toyota Safety Sense. Kalau kita bergerak ke belakang, perubahannya lebih banyak. Dan bagian belakang Anda bisa lihat lampunya berubah drastis. Dia jadi lebih luas,
lebih modern. Diffuser ini ya bukan diffuser yang efektif ya, tapi sekarang bentuknya ada heksagonal ini, bolong-bolong yang lebih sporty, serta knalpot tetap di kiri dan di kanan. Secara keseluruhan desainnya terkesan lebih modern, tapi tidak kehilangan agresivitasnya. Dia tetap terlihat agresif. Atap ini carbon fiber, forged carbon, dan tetap seperti sebelumnya itu ditutupi dengan stiker. Nah, ini kap mesinnya masih enteng sekali ya. Ini dari aluminium, pintu juga dari aluminium, bagasi juga dari aluminium, dan lihat ini. Benar-benar mobil yang didesain untuk seringan mungkin. Nah, mesin ini masih tetap sama, 1600 cc, 3 silinder turbo, tapi sudah dilakukan sejumlah revisi di bagian dalamnya dibandingkan GR Yaris sebelumnya. Karena ini mesin yang diambil dari GR Corolla. Jadi dibandingkan GR Yaris sebelumnya, dia sudah menggunakan piston yang lebih kuat dan lebih ringan. Kemudian knalpotnya itu dibuat yang lebih efektif lagi dan lebih kuat lagi. Katupnya, katup masuk dan katup buang itu direvisi lagi, serta injektornya memiliki tekanan yang lebih tinggi. Jadi walaupun busnya sama dengan sebelumnya, tapi tenaganya meningkat dari 261 HP menjadi 300 HP. Torsinya dari 360 Nm menjadi 400 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda karena ini adalah all wheel drive lewat pilihan transmisi. Kalau sebelumnya hanya yang manual 6 speed, jadi benar-benar GR Yaris itu eksklusif hanya manual. Yang sekarang ada pilihan manual 6 speed atau seperti unit di sebelah saya ini otomatis 8 speed. Otomatis 8 speednya bukan dual clutch, tapi dipilih torque converter yang lebih halus ketika melewati stop and go dan kemacetan. Namun, engineer dari Toyota menjamin bahwa transmisi 8 speed torque converternya ini memiliki lock up atau mengunci, jadi tidak slip gitu ya. Itu lebih cepat, serta perpindahan giginya juga cepat. Jadi dia bisa berpindah gigi mirip seperti dual clutch, tapi dengan kehalusan seperti torque converter. Dan dari hasil tes yang saya lihat di luar, versi otomatis ini lebih kencang baik drag race maupun di sirkuit karena perpindahan giginya lebih rapid. Nah, tapi itu pilihan terserah Anda. Kalau Anda memang menginginkan GR Yaris yang lebih kencang dan lebih nyaman dipakai, Anda bisa pilih yang otomatis. Tapi kalau Anda pengemudi antusias yang masih ingin merasakan sensasi berpindah gigi secara manual, tetap tersedia manual 6 speed. Dan manualnya itu bukan manual biasa loh. Karena manual yang di GR Yaris ini adalah manual buatan Getrag yang itu perpindahannya lumayan short shift. Dan dia itu sangat presisi perpindahannya dan sangat rewarding, sangat memuaskan sekali setiap kali kita menginjak kopling dan berpindah gigi. Serta yang transmisi manual ketika kita berpindah dari gigi tinggi ke gigi rendah itu tetap ada rev matching juga, sama seperti yang dimiliki mobil ini. Bagasi ya sama seperti sebelumnya, kecil, cuman bisa 1 koper medium, dan di bawahnya ini ada aki, jadi akinya memang ditempatkan di belakang untuk distribusi bobot yang lebih baik sama seperti sebelumnya. Dan sekarang ada pelindung bagasi yang ini bahannya fleksibel tapi minimal bisa membuat barang Anda jadi tidak mudah diintip dari luar. Wiper sama seperti sebelumnya, tidak ada wiper sama sekali di bagian belakang. Dari luar overall dia memiliki tampilan yang lebih rapi, lebih modern, sembari tetap agresif, dan dari segi mesin juga meningkat tenaganya, tapi perubahan di dalam juga tidak kalah banyak. Wow, ini benar-benar berubah total. Nuansa kabinnya langsung berubah. Utamanya begitu Anda masuk ke dalam, Anda akan melihat dashboard yang mengotak seperti ini. Jujur, dari segi estetika kami tidak suka. Karena seperti kontradiktif dengan desainnya yang membulat di luar.
GR Yaris yang sebelum ini, dashboardnya lebih natural, lebih mengalir, lebih harmonis dengan bagian luarnya. Tapi yang ini mengotak. Tapi Toyota punya alasan tersendiri. Karena dengan desain mengotak seperti ini, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, dia bisa membuat dashboard ini di bagian tengah, ini miring 15 derajat ke arah driver, sehingga terasa lebih driver oriented dan semua terjangkau dengan mudah. Sedangkan di sebelumnya ada beberapa tombol yang kita agak jauh karena ditempatkan di dashboard yang lebih ke depan. Kemudian, entertainment system bisa diletakkan di dalam dashboard kotak ini. Sebelumnya dia di atas dashboard, si entertainment systemnya yang mengurangi visibilitas. Jadi visibilitas itu lebih lega ke depan, tidak terhalang entertainment system sama sekali. Dan didukung lagi, ini yang namanya spion tengah yang tadinya itu ujungnya ada di sini dan mengurangi visibilitas ke depan, sekarang dipindahkan ke atas. Jadi ini lebih lega lagi pandangan kita ke depannya. Dan untuk posisi berkendaranya sendiri, dia tetap sama. Setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Dia ergonomis, tapi sekarang lebih ergonomis lagi karena kursinya ini, ya memang dia masih manual ya, tapi dia bisa sekarang lebih rendah, jauh lebih rendah. Lihat ini, saya bisa rendah sekali, yang sebelumnya itu tidak bisa. Ini jadi lebih asik posisinya, karena sekarang kursinya itu lebih rendah 25 mm. Artinya Toyota benar-benar mendengarkan keluhan beberapa pengguna GR Yaris, terutama yang tinggi badannya di atas 170 cm, yang itu merasakan bahwa agak ketinggian deh kayaknya kursinya. Tapi sekarang ini jadi pas. Ya, kemudian kursi turun 25 mm, sedangkan entertainment system itu turunnya bahkan sampai 50 mm. Semuanya lebih rendah di dalam, membuat visibilitas yang lebih baik, serta instrumen sekarang full digital sama seperti yang dimiliki GR Corolla. Jadi dia lebih modern, dia bisa diganti beberapa desain, dan dia juga memiliki informasi jauh lebih banyak yang bisa ditampilkan di instrumennya. Untuk entertainment systemnya nggak ada yang terlalu spesial di sini. Entertainment system dari Toyota, dan USB slot juga ada, USB slot A di sini. Tapi yang sekarang ada di setelah facelift ini adalah ada USB-C di sini. Yang sebelumnya di GR Yaris sebelumnya tidak ada. Kalau kita mau sambungan USB hanya bisa dari head unitnya, sekarang sudah ada di bagian dashboard ini. Dan ini ada tempat penyimpanan yang lebih besar dibanding sebelumnya. Sebelumnya hanya di bawah AC, dan itu nggak terlalu besar. Sekarang ini lebih besar di atas laci, dan ini lacinya juga soft opening. Untuk kursinya sendiri ini masih mirip sekali lah, bentuknya sama, materialnya juga sama, dan ini yang menyenangkan. Rem tangan masih menggunakan manual, dan rem tangan GR Yaris ini spesial karena ketika kita tidak menginjak kopling sekalipun, ketika kita mau handbrake turn, kita tinggal tarik rem tangan, dia akan melepaskan hubungan penggerak ke belakang. Jadi tidak perlu injak kopling, dia bisa langsung berputar seperti itu, dan kita tinggal lepas lagi dan dia secara otomatis menyambung lagi penggeraknya ke roda belakang. Nah, sekarang di setirnya sudah lebih lengkap tombolnya karena dia sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, termasuk juga Adaptive Cruise Control. Sebenarnya yang sebelumnya ada Toyota Safety Sense, ada Adaptive Cruise Control, tapi bedanya dulu hanya di manual, dan di manual itu Toyota Safety Sense hampir nggak berguna lah. Tapi kalau di otomatis pasti akan sangat berguna, lebih mudah menggunakan Adaptive Cruise Control itu di transmisi otomatis. Oke, perubahan berikutnya adalah sekarang ada dua tuas untuk mode berkendara. Yang pertama ini untuk throttle response, eco, normal, dan sport. Kemudian yang di kanan ini untuk pembagian daya all-wheel drive-nya. Ada normal, ada gravel, dan ada track. Sebelum ini hanya ada satu tombol yang bulat itu, dan itu adalah normal, sport, dan track. Normal itu 60% depan, 40% belakang, pembagian tenaganya. Sport itu 70% belakang, 30% depan. Dan
trek itu 50-50. Tidak ada mode berkendara sama sekali. Nah sekarang ini diubah namanya jadi normal itu 60 depan 40 belakang. Kemudian gravel itu adalah 70% belakang, 30% depan, dan trek itu 50-50. Tapi sekarang di sini juga bisa variabel pembagian dayanya sesuai dengan kebutuhan. Serta yang sebelumnya tidak ada adalah mode berkendara eco, normal, dan sport. Ini untuk throttle response-nya. Nah ini tuas transmisi otomatisnya. Dia juga bisa dipindahkan secara manual lewat tuasnya atau lewat pedal shift di setir. Di pintu materialnya sama, ini material keras dan ada alcantara. Tapi tombol power window-nya ini lebih ergonomis. Dia tidak rata tapi lebih ke atas seperti ini dan lebih mudah untuk mengoperasikannya. Secara overall ini kabinnya membaik di segala sisi, kecuali desain ya. Desainnya saya tetap nggak suka, tapi fungsionalnya, visibilitasnya, ergonomisnya, fiturnya membaik dari sebelumnya. Layout tombol-tombolnya juga baru yang di atas ini, dan sekarang ada intercooler water spray. Jadi kalau misalnya Anda di track dan mesin Anda kepanasan, Anda tinggal pencet satu tombol ini, dia akan menyemprotkan air ke intercoolernya. Untuk cup holdersnya ini ada di pintu kiri, pintu kanan, serta di tengah ada dua sama seperti sebelumnya. Dan ini saya mau kenalin produk yang cocok untuk dibawa perjalanan supaya berkendara makin semangat. Ini adalah kopi kapal api Signature Strong. Kopi siap minum dalam kemasan botol dengan manis alami dari gula aren. Kemasannya dalam botol seperti ini, jadi praktis, bisa dibawa kemana-mana. Dan kopi siap minum ini bisa ditutup rapat. Karena walaupun dia ada segelnya, tapi begitu segelnya ini kita buka, jadi setelah dibuka seperti ini, Anda minum, Anda bisa tutup rapat lagi, nggak perlu takut tumpah. Tinggal taruh di cup holders dan Anda akan siap berkendara dengan makin semangat. Ngomong-ngomong saya juga butuh. Karena kita akan memulai hari ini dengan banyak sekali video yang harus dibuat di Gias. Rasa kopinya ini strong dan nikmat. Memang kapal api Signature siap minum ini teman terbaik di perjalanan. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Dan seperti saya bilang tadi, secara overall, walaupun desainnya itu bukan selera semua orang dan jelas bukan selera saya kotak seperti ini, tapi jelas lebih fungsional, lebih ergonomis, fiturnya lebih banyak, dan ini kabin membaik di semua sisi. Yang tidak membaik adalah bagian belakangnya karena atapnya melandai dan ini headroomnya tidak tersisa sama sekali. Saya mentok, legroom juga sangat terbatas dan ini juga hanya bisa 2 orang di belakang. Bukan tempat yang ideal untuk orang dewasa melakukan perjalanan jauh, tapi itu nggak apa-apa karena itu adalah konsekuensi dari desain yang dibuat untuk WRC. Mereka lebih mementingkan desain yang aerodinamis dibandingkan untuk kepraktisan. Apalagi mereka akan berpikir juga sangat jarang orang duduk di belakang dari GR Yaris, jadi ya tetap tidak ada improvement dan itu tidak masalah untuk GR Yaris. Oke, GR Yaris ini mengalami sejumlah perbaikan dari mulai desain, mesin, penggerak, transmisi, fitur, bahkan sampai kenyamanan dan ergonomis. Tapi harganya meningkat sangat jauh, naik cukup drastis. Kalau di GR Yaris sebelumnya itu harganya 850 juta rupiah, tipe baru ini naik 300 juta menjadi 1.150 juta rupiah. Bahkan kalau Anda ingin yang otomatis harus menambah 48 juta rupiah lagi menjadi 1,198 miliar rupiah. Wow, kenaikannya banyak sekali. Nggak pernah ada mobil facelift kenaikan harganya itu sampai lebih dari 30%. Tapi ini yang terjadi di GR Yaris. Jadi mobil ini sudah tidak eksklusif lagi, tidak terbatas lagi jumlahnya. Harganya jauh lebih mahal, tapi memang mobil ini
membaik di segala sisi. Lebih kencang, lebih nyaman, lebih ergonomis, lebih fungsional, bentuknya lebih keren. Pilihannya pada Anda. GR Yaris sekarang bukan lagi mobil eksklusif, tapi menjadi mobil yang lebih baik. Begitulah hasil review kami ke Toyota GR Yaris terbaru ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Bagi Anda yang ingin melihat langsung mobil ini, ada di booth Toyota di Hall 5 Gias 2024 di Gedung ICE BSD. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.